Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri, mahasiswa IAIN Metro, jurusan Tadris Biologi semester 7. Video ini adalah salah satu tugas akhir dari PLPDR atau pengenalan lapangan persekolahan dari rumah. Pada video ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan untuk siswa SMA kelas 11 semester 1. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama kakak Indah Safitri. Kakak dari IAIN Metro, jurusan Tadris Biologi. Ada yang tahu nggak IAIN Metro itu di mana? Di Metro. Ya betul, IAIN Metro itu ada di Metro. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu yuk. Karena kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang tuh. Makanya kita kenalan dulu supaya apa? Supaya kita saling saling kenal dan saling sayang. Nah, di sini kakak ingin tahu nama kalian satu persatu ya, dari yang paling depan, paling ujung nih. Namanya Mbak siapa? Lutfi. Mbak Lutfi. Nah, rumahnya di mana? Monokarto. Monokarto. Sekolahnya asalnya? MA Ma'arif. MA Ma'arif ya. Hobinya apa? Belum punya. Oh, belum punya hobi. Lanjut ke Mbak yang sebelah kiri. Mbak namanya sama Mbak? Erisita. Erisita. Rumahnya di mana? Di Girikarto. Asal sekolah? Madrasah Aliyah. Hobinya apa? Nyanyi. Nyanyi ya. Berarti Mbaknya suaranya bagus nih. Nanti kapan-kapan kita coba buat nyanyi. Lanjut ke Mbak yang belakangnya itu. Namanya sama Mbak? Via. Mbak Via. Rumahnya mana? Sambikarto. Oke, dari mana ini sekolahnya? Sama? Sama. Hobinya apa? Rebahan. Rebahan. Enak sekali hidupnya. Kemudian Mbak yang ini? Namanya Mbak Anita. Mbak Anita, rumahnya mana Mbak? Deket sini aja. Deket sini? Di mana itu? Sama di situ, depan. Oh, depan. Kapan-kapan berarti mampir ya. Kalau lapar mampir aja ke rumah Mbak Anita. Oh, Mbak, hobinya apa Mbak? Hobinya nonton anime. Oh, nonton anime. Asal sekolahnya di mana tadi? Di Ma'arif. Oke, baik. Karena sudah perkenalan semua dan tadi kakak juga udah perkenalan ya. Tahu kan nama kakak siapa? Tahu. Siapa tadi? Indah. Oke. Nah, sekarang setelah perkenalan kita mulai ke pembelajaran. Sudah siap buat belajar? Insya Allah siap. Siap. Ada yang belum sarapan nih? Kayaknya lemes-lemes semua gitu. Belum luwe. Ya udah, nanti kita habis belajar kita makan. Nah, kalau sudah siap, sekarang siapkan bukunya, alat tulisnya, dan kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Ada yang pernah tahu apa itu struktur dan fungsi jaringan pada hewan? Enggak. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sebelumnya, silakan dibuka bukunya, halaman 80 ya. Ya.
Nah, bisa dilihat di PPT. Struktur dan jaringan pada hewan. Jadi, hewan itu memiliki struktur dan jaringan. Nah, jaringan pada hewan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu ada jaringan epitelium, yang kedua ada jaringan pengikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat itu ada jaringan saraf. Nah, dimulai dari jaringan yang pertama. Ada yang tahu nggak? Jaringan epitelium itu apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, jaringan epitelium itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada jaringan epitelium simplex dan ada jaringan epitelium kompleks. Nah, jaringan epitelium ini sendiri yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ. Tidak hanya permukaan luar, tetapi juga permukaan dalam. Nah, fungsi dari jaringan epitelium ini juga memiliki fungsi yang berbeda, tergantung di mana letaknya. Nah, kalau letaknya itu ada di luar, maka fungsinya ini sebagai pelindung. Kemudian kalau letaknya ini ada di dalam, maka prosesnya itu untuk ekskresi, sekresi, proteksi, difusi, absorpsi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuknya jaringan epitelium itu memiliki beberapa bentuk yang berbeda-beda. Ini termasuk jenis-jenis bentuk yang epitelium simplex. Kemudian ini yang epitelium kompleks. Nah, dari urutan yang pertama yaitu epitelium pipis lapis. Kenapa dikatakan pipis lapis? Karena dari bentuknya itu sendiri dia memiliki bentuk yang pipih. Nah, ini adalah struktur jaringan kolenkim. Ini adalah sitoplasma. Kemudian ada dinding sel. Kemudian ada vakuola. Ini pada penampang melintang. Kalau yang sebelah sini membujur. Ini terdapat dinding sel. Kemudian ada lumennya, ini di sini lumen. Kemudian ada nukleus. Nah, perbedaan antara struktur kolenkim, melintang, dan membujur. Dari bentuknya saja sudah berbeda ya. Kalau yang ini lebih bulat dan yang ini lebih memanjang. Dan dari strukturnya itu juga berbeda. Ini terdapat sitoplasma, yang ini tidak. Kemudian terdapat dinding sel, sama memiliki dinding sel. Kemudian ini terdapat vakuola, ini tidak terdapat, tapi dia memiliki lumen dan nukleus. Kemudian pada jaringan sklerenkim itu memiliki ciri-ciri yang pertama terdiri dari sel-sel mati. Kalau pada kolenkim sel-selnya itu masih aktif, kalau yang sklerenkim sel-selnya itu sudah tidak aktif atau sudah mati. Kemudian pada sklerenkim hanya terdapat pada organ tumbuhan dan tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pada sklerenkim ini merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Kemudian pada jaringan sklerenkim ini dia itu memiliki
dua macam. Yang pertama itu ada serabut sklerenkim atau yang disebut serat sklerenkim. Kemudian yang kedua ada sklerait atau sel batu. Nah, serabut sklerenkim atau serat sklerenkim ini merupakan benang panjang dalam berkas pengangkut. Nah, dalam berkas pengangkut ini terdapat di xilem dan phloem. Contoh serabut sklerenkim itu adalah serabut kelapa. Serabut kelapa itu adalah contoh dari serabut sklerenkim. Kemudian pada sklerait atau sel batu itu ada pada semua bagian tumbuhan, terutama pada kulit kayu, pembuluh tapis, buah dan biji. Jadi kalian pernah makan buah pir kan? Kalau ketika makan buah pir itu kan ada kayak sensasi krenyes-krenyes gitu waktu dimakan. Nah, itu karena buah pir mengandung sklerait atau sel batu. Jadi contoh dari sklerait atau sel batu adalah buah pir itu. Kemudian yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Yang ini sudah jelaskan, jadi bisa dihapus. Bisa. Jaringan penguat. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan xilem dan jaringan phloem. Nah, jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Jadi misalnya pohon, ini akar, ini daunnya. Nah, xilem ini mengangkut air dari akar ini menuju ke daun. Nah, ini fungsi dari xilem. Kemudian sel-sel penyusun xilem umumnya itu sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal. Nah, xilem ini mengandung lignin, kemudian terdiri dari unsur trakea. Yang pertama, unsur trakeal merupakan unsur yang berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Jadi pada pengangkutan air ini terdapat unsur trakeal. Kemudian dia juga memiliki serabut xilem. Serabut xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Nah, serabut xilem itu ada dua macam. Yang pertama ada serabut trakeit. Kemudian ada serabut libriform. Nah, serabut trakeit itu mempunyai nokta pelindung dan ukurannya pendek, kemudian dia memiliki dinding sel. Kemudian pada serabut libriform itu memiliki ukuran yang lebih panjang, memiliki dinding sel yang tebal, dan memiliki nokta sederhana. Jadi perbedaannya, kalau serabut trakeit itu serabutnya pendek, kalau serabut libriform itu serabutnya pendek. Dan kalau yang ini masih aktif, yang ini sudah mati. Yang sudah mati itu terus ini dinding selnya itu lebih tipis, kalau yang ini dinding selnya lebih tebal. Diulangi, jadi perbedaannya adalah kalau serabut trakeit ini dinding selnya itu lebih tipis, kalau serabut libriform itu dinding selnya lebih tebal. Kemudian dari serabutnya ini lebih pendek, kalau yang serabut libriform ini lebih panjang. Kemudian
parenkim xilem. Yang ketiga adalah parenkim xilem. Parenkim xilem ini tersusun atas sel-sel yang masih hidup, dijumpai pada xilem primer maupun xilem sekunder. Nah, parenkim xilem ini berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Nah, parenkim xilem ini pada sekunder itu dijumpai pada dua macam. Yang pertama itu pada parenkim kayu, dan yang kedua itu pada parenkim jari-jari empelur. Nah, pada parenkim kayu itu dibentuk oleh sel-sel pembentuk unsur-unsur trakea yang sering mengalami penembalan sekunder. Kemudian pada parenkim jari-jari empelur itu tersusun atas sel-sel yang bersumbu panjang yang arahnya itu radial. Nah, xilem tadi sudah dibahas ini. Kita lanjut ke phloem. Phloem ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi pada daun ini akan mengalami fotosintesis. Nah, setelah mengalami fotosintesis, maka hasil fotosintesis itu akan diangkut oleh phloem ke seluruh tubuhnya, entah itu ke batang, entah itu ke akar, atau ke arah bunga. Nah, phloem ini dia berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ini tadi. Nah, phloem ini terdiri dari atas berbagai bentuk sel hidup dan mati, yaitu meliputi unsur-unsur fibral. Unsur-unsur fibral adalah sel-sel tipis yang komponen bulunya itu berbentuk tapis, lalu sel pengiring, sel albium, parenkim phloem, dan serabut phloem. Kemudian strukturnya. Struktur phloem. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, struktur jaringan phloem itu terdiri dari unsur pembuluh tapis, lalu ada plasmodesma, ada nukleus sel, lalu ada lempeng tapis. Nah, sel tapis itu memiliki bentuk seperti tabung dengan ujung yang berlubang-lubang. Jadi perumpamaan ini adalah tabung, kemudian ujungnya ini berlubang-lubang. Nah, ini adalah bentuk dari sel tapis. Nah, sel tapis ini saling berhubungan dengan sel tapis yang lainnya dan saling berkelekatan atau lengket gitu antara dinding ujung sel bawah dengan dinding ujung sel atasnya. Nah, lalu sel pengiring. Sel pengiringnya berupa deretan sel hidup dan menyerupai sel-sel parenkim. Kemudian pada sel albiumnya itu terletak di dekat sel tapis yang merupakan sel parenkim kaya akan zat albium. Yang keempat adalah parenkim phloem, merupakan parenkim yang terletak di buluh bagian tapis yang berfungsi tempat penyimpan cadangan seperti amilum, lemak,
zat organik, dan lainnya. Kemudian pada serabut phloem itu bentuknya itu panjang dan ujung-ujungnya saling berhimpitan. Jadi sel serabut phloem ini mengalami penebalan sekunder sehingga berfungsi sebagai penguat phloem. Selanjutnya pada pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan yaitu proses pengangkutan ekstravaskuler. Nah, pada pengangkutan ekstravaskuler merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Nah, jadi pengangkutannya itu dimulai dari akar menuju batang, kemudian ke tangkai daun dan ke helai daun, lalu ke mesofil yang ada di daun. Jadi proses pengangkutan ekstravaskuler itu dimulai dari akar ke batang daun, kemudian masuk ke batang, maksudnya ini ke akar ke batang tumbuhan, kemudian ke batang daun, kemudian masuk ke daun menuju mesofil yang ada di daun. Yang pertama itu adalah transportasi simplaks yang merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Kemudian yang kedua itu transportasi apoplas, merupakan pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya melalui ruang antar sel. Nah, kalau ini sudah proses pengangkutan ekstravaskuler, yang kedua ada proses pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh silem atau pembuluh tapis phloem. Nah, prosesnya itu dimulai dari akar menuju silem batang dan melalui silem tangkai daun dan ke tulang daun. Nah, perbedaannya dengan ekstravaskuler, kalau dia berujung ke mesofil daun, kalau intravaskuler dia berujung ke tulang daun. Prosesnya tetap sama, dari akar menuju batang tumbuhan, menuju batang daun, tetapi perbedaannya di akhirnya. Kalau ini ke tulang daun, kalau yang ekstravaskuler tadi ke mesofil daun. Nah, kemudian pengangkutan air dan mineral dari tanah ke tubuh tumbuhan, dari tanah ini ke atas. Ini ada beberapa teori yang mengatakan, yang pertama itu diambil dari teori Dicot-Joly yang menyatakan bahwa naiknya air ke atas itu karena adanya tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Itu kalau menurut teori Dicot-Joly. Kemudian pada teori tekanan akar menyatakan itu bahwa air dan mineral itu naik ke atas karena adanya tekanan dari akar itu sendiri. Kemudian yang ketiga teori dari
sari dan akar itu menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup seperti sel parenkim yang tadi sudah dijelaskan dan jari-jari empelur yang ada di parenkim xilem ini. Itu tadi materi pada hari ini sudah selesai kita bahas. Bagaimana, mungkin ada pertanyaan yang kurang paham atau sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kakak akan memberi tugas diskusi ke kalian. Jadi di sini kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok yang sebelah kanan ada kelompok A dan yang sebelah kiri adalah kelompok B. Nah, dari kelompok A ini akan kakak beri tugas diskusi. Lalu yang kelompok B juga sama. Nah, tugas diskusinya ini sengaja kakak bedakan agar kalian saling bertukar pikiran antara kelompok A dan kelompok B. Nah, setelah kalian saling bertukar pikiran, kalian berdiskusi, nanti kalian akan perwakilan dari kelompok atau boleh keduanya maju untuk menjelaskan. Nah, dari sini kalian jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan lagi. Mungkin itu saja. Sekarang kalian boleh berdiskusi sejenak. Nah, ini adalah struktur jaringan kolenkim. Ini adalah sitoplasma. Kemudian ada dinding sel. Kemudian ada vakuola. Ini pada penampang melintang. Kalau yang sebelah sini membujur. Ini terdapat dinding sel. Kemudian ada lumennya, ini di sini lumen. Kemudian ada nukleus. Nah, perbedaan antara struktur kolenkim, melintang, dan membujur. Dari bentuknya saja sudah berbeda ya. Kalau yang ini lebih bulat dan yang ini lebih memanjang. Dan dari strukturnya itu juga berbeda. Ini terdapat sitoplasma, yang ini tidak. Kemudian terdapat dinding sel, sama memiliki dinding sel. Kemudian ini terdapat vakuola, ini tidak terdapat, tapi dia memiliki lumen dan nukleus. Kemudian pada jaringan sklerenkim itu memiliki ciri-ciri yang pertama terdiri dari sel-sel mati. Kalau pada kolenkim sel-selnya itu masih aktif, kalau yang sklerenkim sel-selnya itu sudah tidak aktif atau sudah mati. Kemudian pada sklerenkim hanya terdapat pada organ tumbuhan dan tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pada sklerenkim ini merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Kemudian pada jaringan sklerenkim ini dia itu memiliki
dua macam. Yang pertama itu ada serabut sklerenkim atau yang disebut serat sklerenkim. Kemudian yang kedua ada sklerait atau sel batu. Nah, serabut sklerenkim atau serat sklerenkim ini merupakan benang panjang dalam berkas pengangkut. Nah, dalam berkas pengangkut ini terdapat di xilem dan floem. Contoh serabut sklerenkim itu adalah serabut kelapa. Serabut kelapa itu adalah contoh dari serabut sklerenkim. Kemudian pada sklerait atau sel batu itu ada pada semua bagian tumbuhan, terutama pada kulit kayu, pembuluh tapis, buah dan biji. Jadi kalian pernah makan buah pir kan? Kalau ketika makan buah pir itu kan ada kayak sensasi krenyes-krenyes gitu waktu dimakan. Nah, itu karena buah pir mengandung sklerait atau sel batu. Jadi contoh dari sklerait atau sel batu adalah buah pir itu. Kemudian yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Yang ini sudah jelaskan, jadi bisa dihapus? Bisa. Jaringan penguat. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan xilem dan jaringan floem. Nah, jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Jadi misalnya pohon, ini akar, ini daunnya. Nah, xilem ini mengangkut air dari akar ini menuju ke daun. Nah, ini fungsi dari xilem. Kemudian sel-sel penyusun xilem umumnya itu sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal. Nah, xilem ini mengandung lignin, kemudian terdiri dari unsur trakea. Yang pertama, unsur trakeal merupakan unsur yang berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Jadi pada pengangkutan air ini terdapat unsur trakeal. Kemudian dia juga memiliki serabut xilem. Serabut xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Nah, serabut xilem itu ada dua macam. Yang pertama ada serabut trakeit. Kemudian ada serabut libriform. Nah, serabut trakeit itu mempunyai nokta pelindung dan ukurannya pendek, kemudian dia memiliki dinding sel. Kemudian pada serabut libriform itu memiliki ukuran yang lebih panjang, memiliki dinding sel yang tebal dan memiliki nokta sederhana. Jadi perbedaannya, kalau serabut trakeit itu serabutnya pendek, kalau serabut libriform itu serabutnya pendek. Dan kalau yang ini masih aktif, yang ini sudah mati. Yang sudah mati itu terus ini dinding selnya itu lebih tipis, kalau yang ini dinding selnya lebih tebal. Diulangi, jadi perbedaannya adalah kalau serabut trakeit ini dinding selnya itu lebih tipis, kalau serabut libriform itu dinding selnya lebih tebal. Kemudian dari serabutnya ini lebih pendek, kalau yang serabut libriform ini lebih panjang. Kemudian
parenkim xilem. Yang ketiga adalah parenkim xilem. Parenkim xilem ini tersusun atas sel-sel yang masih hidup, dijumpai pada xilem primer maupun xilem sekunder. Nah, parenkim xilem ini berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Nah, parenkim xilem ini pada sekunder itu dijumpai pada dua macam. Yang pertama itu pada parenkim kayu. Dan yang kedua itu pada parenkim jari-jari empelur. Nah, pada parenkim kayu itu dibentuk oleh sel-sel pembentuk unsur-unsur trakea yang sering mengalami penembalan sekunder. Kemudian pada parenkim jari-jari empelur itu tersusun atas sel-sel yang bersumbu panjang yang arahnya itu radial. Nah, xilem tadi sudah dibahas ini. Kita lanjut ke phloem. Phloem ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi pada daun ini akan mengalami fotosintesis. Nah, setelah mengalami fotosintesis, maka hasil fotosintesis itu akan diangkut oleh phloem ke seluruh tubuhnya, entah itu ke batang, entah itu ke akar, atau ke arah bunga. Nah, phloem ini dia berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ini tadi. Nah, phloem ini terdiri dari atas berbagai bentuk sel hidup dan mati, yaitu meliputi unsur-unsur fibral. Unsur-unsur fibral adalah sel-sel tipis yang komponen bulungnya itu berbentuk tapis, lalu sel pengiring, sel albium, parenkim phloem, dan serabut phloem. Kemudian strukturnya. Struktur phloem. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, struktur jaringan phloem itu terdiri dari unsur pembuluh tapis, lalu ada plasmodesma, ada nukleus sel, lalu ada lempeng tapis. Nah, sel tapis itu memiliki bentuk seperti tabung dengan ujung yang berlubang-lubang. Jadi perumpamaan ini adalah tabung, kemudian ujungnya ini berlubang-lubang. Nah, ini adalah bentuk dari sel tapis. Nah, sel tapis ini saling berhubungan dengan sel tapis yang lainnya dan saling berkelekatan atau lengket gitu antara dinding ujung sel bawah dengan dinding ujung sel atasnya. Nah, lalu sel pengiring. Sel pengiringnya berupa deretan sel hidup dan menyerupai sel-sel parenkim. Kemudian pada sel albiumnya itu terletak di dekat sel tapis yang merupakan sel parenkim kaya akan zat albium. Yang keempat adalah parenkim phloem, merupakan parenkim yang terletak di buluh bagian tapis yang berfungsi tempat penyimpan cadangan seperti amilum, lemak,
zat organik, dan lainnya. Kemudian pada serabut flum itu bentuknya itu panjang dan ujung-ujungnya saling berhimpitan. Dinding sel serabut flum ini mengalami penebalan sekunder sehingga berfungsi sebagai penguat flum. Selanjutnya pada pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan yaitu proses pengangkutan ekstravaskuler. Nah, pada pengangkutan ekstravaskuler merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Nah, jadi pengangkutannya itu dimulai dari akar menuju batang, kemudian ke tangkai daun dan ke helai daun, lalu ke mesofil yang ada di daun. Jadi proses pengangkutan ekstravaskuler itu dimulai dari akar ke batang daun, kemudian masuk ke batang, maksudnya ini ke akar ke batang tumbuhan, kemudian ke batang daun, kemudian masuk ke daun menuju mesofil yang ada di daun. Yang pertama itu adalah transportasi simplaks, yang merupakan pengangkutan air beserta zat terlarut dari sel ke sel melalui sitoplasma. Kemudian yang kedua itu transportasi apoplas, merupakan pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya melalui ruang antar sel. Nah, kalau ini sudah proses pengangkutan ekstravaskuler, yang kedua ada proses pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh silem atau pembuluh tapis flum. Nah, prosesnya itu dimulai dari akar menuju silem batang dan melalui silem tangkai daun dan ke tulang daun. Nah, perbedaannya dengan ekstravaskuler, kalau dia berujung ke mesofil daun, kalau intravaskuler dia berujung ke tulang daun. Prosesnya tetap sama, dari akar menuju batang tumbuhan, menuju batang daun, tetapi perbedaannya di akhirnya. Kalau ini ke tulang daun, kalau yang ekstravaskuler tadi ke mesofil daun. Nah, kemudian pengangkutan air dan mineral dari tanah ke tubuh tumbuhan, dari tanah ini ke atas. Ini ada beberapa teori yang mengatakan, yang pertama itu diambil dari teori Dickson-Joly yang menyatakan bahwa naiknya air ke atas itu karena adanya tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Itu kalau menurut teori Dickson-Joly. Kemudian pada teori tekanan akar menyatakan itu bahwa air dan mineral itu naik ke atas karena adanya tekanan dari akar itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, teori dari Vital yang menyatakan bahwa perjalanan air dan akar itu menuju daun dapat berlangsung karena adanya sel-sel hidup seperti sel parenkim yang tadi sudah dijelaskan dan jari-jari empelur yang ada di parenkim xilem ini. Itu tadi materi pada hari ini sudah selesai kita bahas. Bagaimana, mungkin ada pertanyaan yang kurang paham atau sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, kakak akan memberi tugas diskusi ke kalian. Jadi di sini kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang sebelah kanan ada kelompok A dan yang sebelah kiri adalah kelompok B. Nah, dari kelompok A ini akan kakak beri tugas diskusi. Lalu yang kelompok B juga sama. Nah, tugas diskusinya ini sengaja kakak bedakan agar kalian saling bertukar pikiran antara kelompok A dan kelompok B. Nah, setelah kalian saling bertukar pikiran, kalian berdiskusi, nanti kalian akan perwakilan dari kelompok atau boleh keduanya maju untuk menjelaskan. Nah, dari sini kalian jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan lagi. Mungkin itu saja. Sekarang kalian boleh berdiskusi sejenak. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, jadi bahan diskusinya ini boleh kalian bawa pulang, kalian diskusikan di rumah dengan teman sekelompoknya. Kemudian kakak akhiri, bila ada kesalahan kakak mohon maaf, apabila ada kurang dan lebihnya kakak juga minta maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.